Perkenalkan, nama saya Dede Pramestri dari kelas MP2A, Prodi Manajemen Pemasaran, jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya sebagai supervisor yang akan menjelaskan atau mentraining salesperson dengan topik melatih menyusun anggaran biaya penjualan. Baik, yang pertama adalah melatih menyusun anggaran biaya penjualan. Sebelum masuk materi, kita seharusnya sudah tahu dalam suatu perusahaan, anggaran adalah faktor yang penting untuk mempengaruhi kelancaran bisnis perusahaan. Setiap anggaran memiliki porsinya masing-masing. Salah satunya adalah anggaran penjualan atau anggaran biaya penjualan. Kita tentu mengetahui bahwa perusahaan adalah komponen yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sistem manajemen di dalamnya berperan penting dalam kelangsungan operasional perusahaan agar bisa mencapai tujuan utama perusahaan. Maka dari itu, bagian penjualan dan pemasaran memiliki peranan yang sangat penting dalam hal mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga pihak manajemen harus berusaha keras agar kegiatan operasional perusahaan bisa berjalan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka pihak manajemen harus membuat perencanaan dan pengendalian. Salah satu alat untuk bisa melakukan hal tersebut adalah menggunakan anggaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menyusun anggaran biaya penjualan. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari apa itu anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana keuangan tertulis mengenai kegiatan suatu usaha yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua itu adalah faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana anggaran yang direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang, yang mana di dalamnya mencakup rencana terkait jenis produk yang akan dijual, jumlahnya berapa, harga jual per unitnya berapa, serta waktu penjualan dan tempat atau daerah pemasaran produk penjualan tersebut. Berhasil atau gagalnya perusahaan akan tergantung pada tingkat keberhasilan tim pemasaran dalam meningkatkan penjualannya. Maka penjualan adalah ujung tombak perusahaan dalam mencapai tujuannya, yakni mencapai atau mencari keuntungan secara maksimal. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan diantaranya yang pertama, wilayah pemasaran. Anggaran penjualan ini dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu, seperti penjualan untuk Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kelompok konsumen. Rencana anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan
perusahaan berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Contohnya bisa berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau pendapatannya. Yang ketiga, ada jenis produk. Dalam pengelompokan ini, perusahaan biasanya membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau yang akan dijual oleh perusahaan tersebut. Seperti target penjualan dalam perusahaan industri elektronik yang membagi jenis produknya berdasarkan produk televisi, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kelompok wira niaga. Dalam pengelompokan wira niaga, maka perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wira niaga yang telah dibagi berdasarkan target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap wira niaga atau setiap tim wira niaga yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jadi kalau kelompok wira niaga itu biasanya perusahaan telah mentargetkan volume penjualan di setiap timnya, maka setiap tim wira niaga itu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target volume penjualan yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada waktu terjadinya penjualan. Rencana membuat anggaran penjualan bisa juga dikelompokkan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Misalnya, anggaran bulanan, anggaran per 6 bulan, atau anggaran tahunan. Ya, biasanya rencana anggaran bisa dibuat berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Selanjutnya adalah penentuan anggaran biaya penjualan. Bisa dicontohkan kayak anggaran penjualan pada praktik penjualan produk X per 30 hari atau per 1 bulan di bulan Juni 2021. Prospek yang akan dikunjungi itu ada prospek supervisor, salesperson 1, salesperson 2. Itu ada berapa orang per bagian tim penjualannya. Terus yang bawahnya itu ada biaya transportasi, komunikasi, promosi. Itu per tim penjualan kira-kira biayanya ada berapa. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungan anggaran biaya penjualan pada praktik penjualan kulkas Sharp tipe SG236. Itu prospek yang akan dikunjungi. Yang pertama ada supervisor. Itu kira-kira prospeknya ada sekitar 15 orang. Salesperson 1 kurang lebih ada 12 orang. Salesperson 2 kurang lebih ada 12 orang. Kemudian ada tabel tim penjualan, biaya penjualan, dan total biaya yang akan dikeluarkan. Biaya penjualan di sini ada transportasi, komunikasi, alat penjualan, dan biaya lain-lain yang tidak terduga. Setiap tim penjualan dibagi biaya penjualan per biaya penjualan seperti transportasi, komunikasi, alat penjualannya seperti itu. Misal salesperson, kira-kira biaya transportasi, biaya penjualannya itu ada berapa? Biaya komunikasinya yang dibutuhkan ada berapa? Biaya alat penjualan itu ada berapa? Dan biaya lain-lain yang tidak terduga itu ada berapa?
Kemudian bisa ditotal per tim penjualan dan per biaya penjualan yang dikeluarkan. Di situ kita akan mengetahui anggaran biaya penjualan yang dikeluarkan selama 1 bulan selama praktek penjualan yang akan kita laksanakan. Demikianlah penjelasan lengkap dari saya tentang anggaran penjualan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Maka, anggaran ini harus dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan dan dicatat secara rapi pada laporan keuangan perusahaan, sehingga nantinya bisa dijadikan rujukan yang baik dalam menentukan kebijakan-kebijakan bisnis perusahaan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin dari salesperson ada yang ingin ditanyakan. Kalau belum ada atau sudah cukup, saya akhiri presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata pada saat presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.